Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita bertemu kembali sama Pak Fian dengan materi dan mapel yang berbeda. Kemarin kita membahas bahasa Indonesia dan hari ini kita akan belajar IPA ya. Nah, sebelum itu Pak Fian pesan lagi sama anak-anak, tolong tetap jaga kesehatan, anak-anak tetap belajar di rumah dengan giat. Kemudian anak-anak juga jangan malas untuk selalu membaca dan selalu membaca. Nah, hari ini anak-anak, Pak Fian melanjutkan materi yang sudah disampaikan Bu Mawar di hari Senin kemarin. Bu Mawar sudah menyampaikan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum itu kita awali dulu dengan berdoa. Mbak Melani silahkan dipimpin berdoa. Halo Mbak Melani, silahkan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran Fitcon pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Melani. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik dan materi yang Pak Fian sampaikan bisa diterima anak-anak dengan baik juga. Oke. Bentar ya, Pak Fian share screen. Oke. Sudah nampak anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Sudah. Belum, Pak. Sudah. Sudah ada yang belum? Sudah ya? Sudah? Belum. Sudah. Sudah. Punya aku masih hitam, Pak. Sudah. Masih hitam ya, Pak? Oke, yang masih hitam kita tunggu dulu. Ada yang masih hitam nggak? Punya aku masih Hitam. Tidak. Sudah, Pak. Sudah? Yang hitam sudah semua? Masih hitam, Pak. Masih hitam. Belum. Coba yang masih hitam dicek koneksi internetnya karena sudah ada yang terlihat, berarti kan dari Pak Fian sudah bagus, cuman berarti sinyal kamu aja yang masih belum bagus ya, yang masih berwarna Masih hitam. hitam, Pak. Sudah. Ada siapa aja yang masih hitam? Sudah. Mas Kevin masih hitam. Sudah semua? Oke anak-anak. Oke anak-anak, silahkan matikan mikrofonnya ya. Nanti silahkan hidupkan kembali ketika anak-anak ingin bertanya atau menjawab pertanyaan yang Pak Fian sampaikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama, proses pencernaan pada manusia. Nah, dalam sistem pencernaan manusia ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah proses pencernaan pada manusia, kemudian bagian-bagian pencernaan pada manusia beserta fungsinya, dan yang ketiga adalah penyakit yang mengganggu pada pencernaan manusia. Berikut ini sudah ada gambar pencernaan pada manusia dan proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, yang pertama anak-anak, proses pencernaan itu dimulai dari proses memasukkan makanan ke mulut ya, di sini. Nah, di sini nanti ada gigi dan enzim yang bekerja. Nah, di mulut ini terjadi proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Nah, tentunya anak-anak pasti sudah pernah melakukan aktivitas ini ya. Kemudian proses yang ketiga adalah makanan yang sudah dikunyah ini akan kita telan anak-anak, kita telan ya. Ditelan menuju kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah jalan menuju ke lambung.
Nah, kemudian proses yang keempat adalah proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Jadi pencernaan yang berikutnya di sini ya, di lambung. Lambung itu yang gambarnya warna orange ini ya. Kemudian proses yang kelima, makanan setelah dari lambung ini akan berjalan kembali ya. Setelah diproses di sini dia akan jalan kembali melewati usus halus. Nah, usus halus itu ini ya, usus halus itu ini ya. Menuju ke usus besar yang warna hijau ya. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus ya, dan di usus besar di sini adalah tempat penyerapan garam mineral serta tempat membusukkan makanan, dan juga di akhir ini ada anus ya. Anus ini adalah tempat mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dia keluar dalam bentuk feses atau tinja. Nah, perhatikan anak-anak bentuk usus besar ini. Nah, bentuk feses atau tinja kita ini dia menyerupai bentuk usus besar ya kan? Nah, karena bentuknya memang dia sebelum keluar dia berada di usus besar seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak dari proses ini? Tidak. Nanti akan Pak Fian perjelas lagi ketika kita belajar bagian-bagian alat pencernaan dan fungsinya. Nah, yang ketiga, ya tadi Pak Fian sampaikan bahwa kita akan belajar tentang bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya, anak-anak perhatikan baik-baik. Nah, nomor 1 ini adalah gambar mulut anak-anak, gambar mulut. Di sini terdapat gigi ya. Gigi kita terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi seri kita itu ada di bagian depan sini ya, ada di bagian sini. Jumlahnya ada 4 ya. Fungsinya itu tentunya anak-anak sudah pernah belajar di kelas 5. Fungsi gigi seri itu untuk memotong ya, memotong makanan. Kemudian di samping gigi seri kanan kiri jumlahnya ada 2, itu adalah gigi taring ya. Fungsinya untuk mencapik-capik makanan. Dan di bagian belakang itu ada gigi geraham, ada di bagian kanan dan kiri kita. Nah, fungsinya adalah untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Nah, di mulut ini ada pencernaan yang namanya mekanik. Pencernaan apa? Mekanik. Pencernaan mekanik ini dia adalah tadi proses mengunyah atau menghancurkan makanan oleh gigi. Ya, sekali lagi Pak Fian ulangi. Di mulut itu ada pencernaan secara mekanik, yaitu proses mengunyah atau menghancurkan makanan oleh gigi. Kemudian di dalam mulut kita itu juga ada kelenjar ludah ya, atau air liur kita. Nah, air liur kita ini dia menghasilkan yang namanya enzim amilase. Apa? Amilase ya. Nah, enzim amilase ini dia terjadi pencernaan secara kimiawi. Ya, apa itu? Nah, enzim amilase ini dia berfungsi mengubah zat tepung ya kan, atau karbohidrat menjadi zat gula atau glukosa. Nah, jadi ada 2. Mulut ada 2 pencernaan. Yang pertama mekanik, yang kedua adalah kimiawi. Pak ulang ya, mekanik tadi pencernaan menggunakan gigi, proses mengunyah makanan, dan yang kedua pencernaan kimiawi yaitu penggunaan enzim amilase untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Nah, kemudian nomor 2 ini adalah kerongkongan. Nah, kemarin anak-anak sudah ketika belajar sistem pernafasan manusia, di bagian sini juga ada yang namanya tenggorokan. Nah, tenggorokan dan kerongkongan ini memang letaknya berdampingan anak-anak, tapi dia punya fungsi yang berbeda. Kalau tenggorokan dia sebagai tempat jalan
keluar masuknya udara ya yang menghubungkan ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Tapi kalau kerongkongan sampai kebalik ya. Untuk pencernaan itu kerongkongan, untuk pernapasan itu namanya tenggorokan. Nah, kerongkongan di sini dia berfungsi untuk membantu dalam mengangkut makanan ke lambung ya. Jadi dia membantu mengangkut makanan menuju ke lambung. Di kerongkongan itu terjadi gerakan namanya gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Ya, silahkan dicatat anak-anak. Di sini nggak ada penjelasannya. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan mendorong atau meremas-remas makanan. Ya, mendorong makanan menuju ke mana? Menuju ke lambung. Nah, ini kerongkongan nomor 2. Kemudian nomor 3, di sini ada lambung, ya. Ini ya, lambung. Ini lambung. Perhatikan baik-baik, lambung ya. Nah, di lambung ini anak-anak, di lambung kita mengeluarkan enzim ya, enzim pencernaan untuk mencerna secara kimiawi lagi. Nah, jadi kita sudah menemukan pencernaan kimiawi di 2 tempat. Yang pertama di mulut, yang kedua ada di lambung. Nah, enzimnya apa saja? Nah, enzimnya ada pepsin, renin, dan asam klorida. Fungsinya apa? Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ya. Yang ingat-ingat adalah di lambung terjadi proses pencernaan kimiawi oleh 3 enzim. Nah, enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, kemudian gambar nomor 4 ini adalah usus 12 jari. Ya, walaupun namanya usus 12 jari, tapi bukan bukan jarinya ada 12 ya. Ini hanya sebuah istilah atau penyebutan dalam alat pencernaan. Nah, di sini anak-anak. Nah, di sini ya. Ini di sini enzim usus 12 jari. Di sini ya. Nah, dia fungsinya apa? Para enzim pankreas. Kemudian di situ juga tempat mencerna makanan secara kimiawi lagi. Nah, jadi kita menemukan 3 pencernaan kimiawi. 1 ada di mulut, 2 ada di lambung, dan yang ketiga adalah di usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari enzimnya ada 3 enzim lagi. Enzim yang pertama adalah tripsin, yang ketiga lipase. Ini ada di usus 12 jari. Kemudian yang kelima ini adalah usus halus. Tolong yang suaranya mikrofonnya hidup dan ada di dekat pinggir jalan tolong dimatikan ya. Ada suara motor masuk ini soalnya. Nah, yang kelima, gambar nomor 5 ini adalah usus halus. Usus halus. Nah, di sini di usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Putus Pak suaranya. Suaranya gimana? Hilang? Sudah jelas belum? Tidak Pak, sudah jelas. Oh, sudah jelas ya. Oke. Nah, nomor 5 ini Pak Fian ulangi lagi, itu adalah usus halus. Nah, di usus halus ini, di sini ya. Di sini ini terjadi penyerapan nutrisi atau sari-sari makanan. Nah, kita kan makan itu tentunya banyak mengandung vitamin, karbohidrat, protein, lemak, ya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu diserapnya di mana? Di usus halus ini dia. Ya, vitamin itu diserap di situ, kemudian lemak juga di situ, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 6 ini adalah usus besar. Usus besar itu ini ya, dari sini sampai sini dia panjang ini anak-anak.
ya panjang. Ya, tapi lebih panjang usus halus. Nah, usus besar ini dia menyerap air dan mineral. Menyerap air dan mineral. Nah, misalnya kita minum, ya, kita minum atau memakan makanan yang mengandung air, dia akan diserapnya di usus besar. Nah, selain itu, usus besar itu juga punya fungsi yang lain, yaitu menyimpan kotoran sebelum dikeluarkan atau menyimpan sisa-sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh. Nah, dia disimpannya di usus besar. Nah, kemudian nomor 7 ini adalah anus. Anus ini adalah jalan keluarnya feses atau kotoran yang tadi disimpan di usus besar itu akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses atau tinja. Nah, kemudian masih ada bagian organ pencernaan lain yang perlu kita ketahui. Yang nomor 8 ini adalah hati. Hati ini letaknya ada di sebelah kirinya lambung, ya, ada di sebelah kirinya lambung. Nah, ini anak-anak hati. Anak-anak itu jangan pernah membayangkan hati itu bentuknya seperti kimpul yang sering kita lambangkan itu ya. Itu hanya sebuah lambang. Tapi hati dalam wujud sebenarnya, dalam wujud organ pencernaan yang sebenarnya seperti ini. Ya kan sangat-sangat berbeda ini anak-anak, ya kan? Ini sangat jauh berbeda. Ya, ini hati. Nah, hati itu fungsinya untuk apa? Hati itu fungsinya adalah menghasilkan enzim empedu. Selain itu, dia juga menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa dalam darah, serta menyimpan vitamin dan mineral. Itu fungsi dari hati. Nah, kemudian di bawahnya masih ada bagian yang lain. Nah, ini kecil. Di bagian bawah hati ini ada yang namanya empedu, ya, kantung empedu. Nah, fungsinya untuk apa? Dia menyimpan empedu yang dikeluarkan oleh hati. Nah, tadi kan hati itu menghasilkan enzim empedu. Nah, yang menyimpan siapa? Kantong empedu di sini. Kemudian nomor 10 ini pankreas, ya. Nomor 10 ini di bawahnya lambung. Di bawahnya lambung, di sebelah kanannya usus 12 jari. Ini ada pankreas, memanjang seperti ini namanya pankreas. Fungsinya dia adalah mengeluarkan enzim pankreas dan insulin. Nah, kemudian anak-anak nomor 12 ini adalah umbai cacing, ya. Umbai cacing. Nah, umbai cacing ini dia dia itu sering kita sebut dengan usus buntu ya. Usus buntu. Jika nanti ini mengalami peradangan, maka kita sering menyebutnya dengan penyakit usus buntu. Nah, bagaimana bisa terjadi peradangan atau terjadi usus buntu? Karena dia di sini tersumbat, anak-anak, tersumbat oleh makanan yang tidak bisa terserap atau tercerna secara sempurna oleh tubuh, sehingga akan masuk di sini dan itu akan membuat peradangan, sehingga nanti kita akan sakit yang namanya usus buntu. Kita lanjutkan. Ya. Nah, ini kita akan memetakan enzim. Tadi enzim itu ada berapa anak-anak? Ada 3. Ya, ada di 3 tempat ya. Ada 3 tempat. Ya, ada 3 tempat. Yang pertama di mulut, yang kedua di lambung, dan yang ketiga ada di usus 12 jari. Di 12 jari. Ada 3 ya. Sekali lagi, di mulut, di lambung, dan di usus 12 jari. Nah, di mulut itu tadi enzimnya adalah amilase atau petialin namanya. Amilase atau petialin. Kemudian di lambung itu ada 3. Tadi apa saja? Enzimnya pepsin, renin, dan asam klorida. Pak Fian sering menyingkatnya dengan PRA. Ya, PRA. Pepsin, renin, dan asam klorida. Kemudian di tempat yang ketiga, yaitu di usus 12 jari, itu ada enzim TAL, ya, tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin, amilase, dan lipase. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu
fungsi dari enzim-enzim yang sudah Pak Fian sebutkan tadi. Walaupun tadi di awal sudah ada beberapa yang Pak Fian singgung anak-anak. Nah, yang pertama di bagian mulut itu tadi ada enzim amilase atau petialin. Nah, mohon anak-anak di sini ini anak-anak simak baik-baik, anak-anak pahami, kemudian anak-anak pahami ya, karena nanti akan banyak muncul soal dari enzim-enzim ini. Ya, dari enzim-enzim ini banyak sekali yang muncul. Nah, maka anak-anak harus tahu nama enzimnya apa, fungsinya apa, dan ada di mana. Ya, ada di mana enzimnya, kemudian enzim apa, fungsinya untuk apa. Itu harus anak-anak pahami sungguh-sungguh. Yang pertama ya, amilase atau petialin. Nah, enzim amilase ini nanti juga akan kita temui di pankreas. Nah, ternyata enzim ini bekerja di dua tempat ya. Ada di mulut dan ada di pankreas atau usus 12 jari. Nah, kenapa ini disebutnya pankreas anak-anak? Nah, pankreas itu yang menghasilkan enzimnya. Nah, bekerjanya nanti di usus 12 jari ya. Nah, enzim amilase atau petialin. Enzim petialin ini atau amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau karbohidrat atau amilum namanya. Jadi zat tepung, karbohidrat atau amilum itu satu zat ya. Hanya namanya bisa tiga ini. Kadang ada yang menyebut zat tepung, kadang ada yang menyebut karbohidrat, ada yang menyebutnya amilum menjadi glukosa atau zat gula. Zat gula itu nama lainnya adalah glukosa. Nah, ini. Kemudian di lambung. Lambung terjadi atau menghasilkan 3 enzim, pepsin, renin, dan asam klorida. Pra ya. Nah, pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Kemudian yang ketiga adalah asam klorida. Dia mengasamkan makanan untuk membunuh kuman. Nah, jadi asam klorida ini fungsinya membunuh kuman. Kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan, dia akan dibunuh di lambung. Ya, sehingga ketika nanti masuk ke organ pencernaan yang lain, makanan itu sudah dalam keadaan yang bersih, tidak ada kumannya. Kemudian yang ketiga adalah di bagian pankreas atau usus 12 jari. Ya, ada 3 lagi enzimnya, tripsin, amilase, dan lipase. Nah, kita mulai dari amilase. Sama anak-anak, sama seperti yang di mulut tadi, fungsinya adalah mengubah zat tepung atau amilum menjadi glukosa atau zat gula. Kemudian lipase, nah, ini lipase ini anak-anak silahkan menghafalnya. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lipase lemak mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian tripsin mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Nah, ini anak-anak untuk peta enzim. Nah, satu lagi Pak Fian tambahkan, ya di hati tadi dia menghasilkan enzim empedu ya, enzim empedu yang disimpan di kantong empedu. Nah, dia di sini punya fungsi yaitu mencerna atau mengemulsikan lemak. Ya kan? Tadi kan kita bahas di hati ini dia menghasilkan getah empedu yang disimpan di kantong empedu. Nah, fungsinya mencerna atau mengemulsikan lemak. Nah, kemudian ini anak-anak, penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Nah, anak-anak tadi sudah membacanya tentunya. Nah, penyakit mah, ini Pak Fian bahas sedikit saja ya, cepat saja. Penyakit mah ini penyakit yang menyerang organ pencernaan lambung. Ya, penyebabnya apa? Luka di bagian lambung atau infeksi atau efek samping dari penggunaan obat-obat tertentu. Kemudian diare. Nah, biasanya ini yang sering kita alami juga. Diare ini biasanya wujudnya adalah penyakit berupa buang air besar dengan tinjanya encer.
ya, atau wujudnya berair dan sering anak-anak. Ya, jadi kalau kita diare ini kan kita sering buang air besar, di belakang wujudnya cair, tapi sering. Nah, berarti kita sedang kena diare. Kemudian yang ketiga, kebalikannya dari diare ini sembelit. Sembelit ini adalah susah buang air besar atau BAB. Jadi feses kita bentuknya sangat padat atau keras. Ya, penyebabnya adalah kurang konsumsi serat atau kurang minum karena terlalu lama duduk, ya, atau disebabkan hal yang lainnya. Kemudian yang keempat, ini adalah penyakit ambeien atau wasir. Nah, ambeien atau wasir ini dia menyerang pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di bagian anus itu mengalami pembengkakan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena sering duduk dalam waktu yang lama. Kemudian karena mengangkat benda berat, ya, atau karena kita sering sembelit, ya. Jadi kalau kita itu sering sembelit, sering buang air, sering susah BAB, nah lama-lama bisa menyebabkan ambeien atau wasir. Jadi mohon anak-anak di rumah juga menjaga organ pencernaan kalian sendiri ya, jangan sampai sering sering sembelit, ya, susah buang air besar, karena nanti jika kita biarkan lama-kelamaan akan menyebabkan penyakit yang lebih parah lagi, yaitu penyakit ambeien atau wasir. Nah, yang kelima, penyakit tifus. Nah, tifus ini, tifus atau tipes. Nah, ini biasanya disebabkan oleh bakteri, ya, bakteri Salmonella typhi. Nah, tipes ini dapat menular anak-anak. Ya, biasanya penularannya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Jadi ini penyakit menular tifus itu. Kemudian yang keenam yaitu penyakit usus buntu atau appendistis, ya, appendistis yang tadi Pak Fian sampaikan. Nah, usus buntu ini dia disebabkan oleh peradangan atau pembengkakan appendix, ya, atau usus buntu. Ya, tadi di usus buntunya itu terjadi peradangan sehingga disebutnya dengan penyakit usus buntu. Kemudian yang ketujuh yaitu gastritis. Nah, gastritis ini mirip seperti MAH, ya. Penyakit ini terjadi ketika lapisan lambung itu mengalami iritasi atau peradangan. Ya, penyebabnya ya iritasi lambung. Gejalanya hampir sama dengan MAH. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir adalah kolera. Kolera ini adalah infeksi bakteri yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi akibat diare parah. Jadi kolera ini bentuk penyakit diare, tapi dia lebih parah. Kalau lebih parah artinya dia buang air besarnya lebih sering dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kalau dia ini kan biasanya sehari 2 hari dia udah sembuh. Nah, kalau kolera ini dia bisa dalam jangka waktu yang lebih lama dan bisa menyebabkan kematian anak-anak karena kita mengalami dehidrasi. Atau dehidrasi itu adalah kekurangan cairan di dalam tubuh karena kita keluarkan melalui proses buang air besar tadi. Nah, sampai di situ anak-anak ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan ke latihan soal supaya kita segera membahasnya. Dan ada atau tidak? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau tidak, kita lanjutkan ke latihan soal. Nah, yuk, silahkan anak-anak siapkan buku, kemudian jawaban yang tadi sudah anak-anak kerjakan di buku tulis ya. Ada 7 soal kalau nggak salah. Pak Fian bikin 7 soal. Yuk kita bahas. Gimana? Sudah ya, sudah siap ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian sistem organ yang ditunjuk pada tanda anak panah. Nah, kita harus tahu dulu
Tadi kan kita sudah Hati. belajar bagian-bagiannya. Sekarang kita harus tahu bagian apa ini. Apa ini anak-anak Hati. namanya? Iya, Hati. betul. Ini Hati. adalah hati. Benar, hati. Nah, hati tadi coba mengubah protein menjadi pepton. Dia fungsi enzim apa ini anak-anak? Tahu nggak ini? Fungsi enzim apa tadi? Enggak. Berisik, Pak. Apa? Fungsi enzim apa ini? Ingat nggak? Lambung. Ya, iya, Lambung. betul. Dia ada di lambung. Kemudian enzimnya apa yang bekerja? Ada 3 tuh tadi. Pepsin. Nah, lambung dia enzimnya pepsin. Betul anak-anak. Dan ada nggak tadi yang mengubah provitamin A menjadi kasein? Tidak ada ya. Merombak sel darah putih yang sudah rusak ada atau tidak tadi? Tidak ada lagi. Ini dia menghasilkan apa tadi? Menghasilkan cairan itu. pedu yang fungsinya untuk mencerna atau mengemulsikan lemak. Maka jawabannya D. Nah, bisa anak-anak harus mampu memberikan keterangan-keterangan seperti ini ya. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, ini ada yang kucing di jalan rumahnya. Kok masuk ya, supaya tidak terdengar suara apa? Suara kendaraan atau dimatikan mikrofonnya. Nah, kemudian kita yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar berikut. Proses yang dilakukan salah satu enzim pada bagian yang ditunjukkan anak panah. Ini di bagian apa anak-anak? Lambung. Ini namanya apa? Lambung. Ya, lambung. Besok anak-anak harus memberikan seperti ini ya. Kalau ada anak panah, jangan lupa dituliskan nama bagian alatnya. Lambung. Anak-anak masih ingat di lambung tadi ada enzim apa saja? Ada 3. Ya. Ada 3. Apa saja? Yuk sebutkan. Singkatannya tadi Pepsin. apa? Pepsin. Asam klorida. Ya. Asam Renin. Asam Dan klorida. asam klorida ya. Nah, asam klorida ini biasanya singkatannya HCl. Nah, kita cari nih fungsi dari salah satu enzim. Nah, kita cek ya. Kalau membunuh kuman itu fungsi dari enzim apa, Nana? Asam klorida. Asam klorida. Asam klorida. Kalau lemak menjadi asam lemak tadi? Ya. Apa? Ingat nggak? Lemak menjadi asam lemak. Ya, lipase ya. Lipase ada di mana? Yuk, lipase ada di mana? Di Pankreas. ya, dihasilkan pankreas atau usus 12 jari ya. Kemudian protein. Nah, apa? Ya, sebentar anak-anak. Yang tadi Pak Fian ulangi, yang merasa handphonenya ada di pinggir jalan, mohon mikrofonnya dimatikan atau berpindah ke tempat yang tidak terlalu hingga tidak mengganggu. Ya. Pak Fian ulangi, protein menjadi asam amino ini enzim apa anak-anak yang bekerja mengubah protein menjadi asam? Pinter, tripsin ya. Tripsin.
Tripsin ada di mana? Pankreas. Kalau zat tepung menjadi gula sederhana, enzim apa tadi? Ayo, apa yuk? Zat tepung menjadi zat amilase. Amilase. Betul. Amilase ada di mana amilase tadi? Pankreas. Nah, ini sudah jelas. Jawabannya apa, anak-anak? A ya. Ini salah, ini salah, ini salah. Nah, begitu anak-anak cara mengerjakannya. Jadi anak-anak harus memberikan keterangan seperti ini. Nah, besok ketika kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka atau luring dan Pak Fian sempat untuk memberikan soal dalam bentuk hard atau berupa kertas, ya, maka anak-anak wajib memberikan alasan-alasan seperti ini, ya, di lembar soal yang Pak Fian atau Bu Mawar berikan. Ya, jangan sampai di soal kok kosong, melompong, nggak ada alasan-alasannya. Harus ada seperti ini. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Dan yang ketiga anak-anak. Nah ini. Yang ketiga. Proses yang dilakukan enzim pada alat pencernaan yang ditunjuk. Nah kita berikan dulu yang ditunjuk ini bagian apa ini yuk? Bagian apa anak-anak? Yang ditunjuk ini bagian apa ini? Bagian apa? Mulut. Nah, bagian mulut benar. Nah, bagian mulut. Mulut tadi ada dua pencernaan. Yang satu pencernaan apa? Mekanik. Yang kedua pencernaan apa tadi? Kimiawi. Kimiawi. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh siapa? Gigi ya. Kemudian kimiawi oleh enzim apa anak-anak? Amilase, atau petialin ya kan. Nah, yang ditanyakan ini adalah wujudnya enzim, maka kita akan mencari fungsi dari enzim ini, fungsi enzim amilase atau petialin. Ya, kalau merubah protein menjadi kasein tadi, fungsi enzim apa anak-anak? Apa? Yo, protein menjadi kasein itu fungsi dari enzim apa? Renin. Iya, renin. Renin letaknya ada di mana? Lambung. Ya, lambung. Bener. Yang lainnya tolong ikut menjawab ya. Jangan diam saja. Lemak menjadi asam lemak. Tadi di soal sebelumnya sudah kita bahas. Lemak menjadi asam lemak. Enzim apa? Lipase. Lipase. Ada di mana lipase? Lipase ada di mana? Di Amilase. di pankreas ya. Ya. Kemudian karbohidrat menjadi amilum bisa nggak? Tidak. 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 Karbohidrat menjadi amilum ini tidak bisa. Dia pernyataannya salah. Karena apa? Karbohidrat dan amilum ini dia sama. Ya. Ini pengecoh ini anak-anak. Ini pengecoh dia. Nah, kalau enzim amilase atau petialin ini berfungsi untuk mengubah apa? Karbohidrat dan glukosa. Ya. Jawabannya apa ini? Jadi yang C ini dia mengecoh supaya anak bingung antara yang C atau yang D. Itu ya. Kita lanjutkan di soal nomor 4. Nah, nomor 4. Nah, perhatikan gambar berikut. Salah satu enzim yang dihasilkan oleh organ yang ditunjuk huruf B. Yang ditanyakan organ yang ditunjuk huruf B. B ini gambar apa? Coba. Pankreas. Pankreas, pintar. Pankreas. Ini sambil kita membahas ini, Pak Fian ini ya, coba Pak Fian kasih anak panah kita
Jawab satu-satu. Ini namanya apa ini? Mulut. 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 Ini namanya apa? Kerongkongan. Kerongkongan. Ini namanya apa? Mulut. Lambung. Yang ini namanya apa? Lambung. Hati. Apa? Lambung. Putus. Putus-putus ya. Yang ini namanya apa? Usus besar. Usus besar. Yang ini namanya apa? Besar. Usus halus. Usus halus. Kemudian yang ini usus apa? Usus 12 jari. Iya. Usus 12 jari. Ini namanya apa? Anus. Anus. Oke. Hafal ya? Yes. Berarti yang B ini yang pankreas. Ya, yang kita cari nih. Pankreas tadi dia enzimnya ada berapa? 3. Enzim apa saja? Singkatannya TAL. Amilase. TAL itu dari tripsin, apa? Amilase dan L-nya apa L-nya? Lipase. Oke, sekarang kita cari satu-satu. Mengubah protein susu menjadi kasein tadi, fungsi enzim apa ini? Protein susu menjadi kasein, enzim apa, Nana? Yuk, dieling-eling samping eling. Renin. Renin di mana? Lambung ya. Jadi dia bukan. Salah toh? Karena yang dicari di pankreas. Protein menjadi pepton. Enzim apa? Yuk, protein jadi pepton itu enzim apa, Nana? Pepsin. Pepsin. Pepsin ada di mana? Lambung. Lambung. Benar. Salah lagi. Membunuh bibit penyakit yang masuk. Fungsi dari Asam apa? klorida. Ya, asam klorida. Ada di mana asam klorida? Lambung. Lambung lagi. Dia salah. Mengubah protein menjadi asam amino, enzim tripsin. Oke, maka ini jawabannya kita pilih D, ya kan? Nah, seperti ini anak-anak. Ya, jawabannya dadu. Nomor 5. Sebentar ya, ada suara kereta api. Nomor 5. Ginjal adalah organ yang bertugas menyaring kotoran, ya, terutama urea dari darah dan membuangnya bersama air dalam bentuk urin. Agar ginjal kita tetap sehat, maka kita harus titik-titik. Ya, yuk. Supaya ginjal kita tetap sehat, kita harus ngapain anak-anak? Menghindari makanan pedas dan asam, minum suplemen secara teratur, banyak minum air putih atau tidak merokok. Banyak minum air putih. Di sini sudah ada keterangan pembantunya ini ya. Nah, sebetulnya itu sudah sangat membantu sekali. Ya. Air dalam bentuk urin. Nah, kaitannya air dan urin itu berarti ini banyak minum air putih. Menghindari makanan pedas dan masam ini adalah menjaga organ lambung anak-anak. Ini untuk menjaga lambung. Kalau minum suplemen secara teratur, ini untuk menjaga kesehatan saja ini, kesehatan tubuh. Nah, tidak merokok. Nah, tidak merokok ini menjaga organ apa ini?
Alat apa ini, anak-anak? Paru-paru. Ya, alat pernapasan ya. Paru-paru. Khususnya alat pernapasan, khususnya paru-paru, bener. Paru-paru, betul. Ya, jadi kalau anak-anak pengen sehat, paru-parunya hindari merokok atau jangan merokok. Ya. Jadi jawabannya C. Nomor 6. Nah, fungsi gigi. Nah, ini fungsi gigi pada sistem pencernaan. Nah, untuk apa tadi sudah Pak Fian jelaskan? Fungsi gigi itu untuk Ngunyah apa? makanan. Mengunyah makanan. Ngunyah makanan. Jawabannya D ya. Nah, kalau menyerap garam mineral tadi, anak-anak masih ingat nggak? Menyerap garam mineral itu fungsi dari apa? Usus besar. Usus besar. Usus besar, benar. Membusukkan sisa makanan, gimana? Apa ini? Membusukkan itu. Yuk, membusukkan makanan di mana ini? Fungsi dari apa? Lambung. Hah? Lambung. Usus Bukan. besar. Usus Oh iya, usus besar. Tadi kan Pak Fian sampaikan, usus besar itu punya dua fungsi. Yang pertama, menyerap air dan garam mineral. Yang ketiga, membusukkan sisa-sisa makanan. Ya, atau menyimpan kotoran yang belum keluar melalui anus. Kalau menyerap sari-sari makanan, fungsi dari usus halus. usus halus. Oke, bener anak-anak. Ini fungsi dari usus halus. Betul. Kita masuk ke nomor 7. Nah, ini. Asam klorida atau HCl dihasilkan oleh dinding lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman. Kadar asam klorida atau HCl pada lambung terlalu tinggi sehingga menyebabkan peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau dinding lambung. Hal tersebut menimbulkan penyakit titik-titik. Iritasi pada dinding lambung tadi itu menyebabkan penyakit apa, anak-anak, kalau kamu masih ingat? Gastritis. Iya, gastritis. Kalau diabetes ini tahu nggak penyakit apa ini dia? Gula. Iya, Gula. kadar gula. Iya, dia ini kadar gula dalam darah tinggi ya. Jadi kalau kita ini terlalu banyak mengkonsumsi gula, itu kita akan bisa punya penyakit diabetes anak-anak. Sebaiknya kalau kita minum itu jangan terlalu banyak minum minuman yang banyak mengandung gula. Karena kalau kita kelebihan gula maka kita akan bisa punya penyakit diabetes. Kemudian kalau disentri, tahu nggak disentri? Disentri itu apa, anak? Disentri apa? Disentri. Tahu nggak anak-anak disentri? Tadi belum ada ini. Disentri belum ada di mana? Di penyakit pencernaan kita. Disentri ini adalah dicatat ya, disentri ini dicatat. Karena tadi belum ada. Ini infeksi usus anak-anak. Jadi infeksi usus. Infeksi pada usus. Nah, kalau diare tadi apa diare? Diare tadi BAB dalam bentuk apa? Encer. Bentuk encer atau cair ya, dan sering ya. Dan sering. Ini baru disebut diare. Maka jawabannya bebek ya. Yang A salah, C salah, D juga salah. Maka untuk menjawab soal-soal ini kita harus tahu penyakit-penyakit ini dia menyerang apa dan penyakitnya gejalanya bagaimana. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit,
dan gejalanya seperti apa, maka kita akan kesulitan untuk menjawab jenis soal yang seperti ini. Maka tadi kalau sudah memberikan materi terkait dengan penyakit, tolong dibaca baik-baik. Sudah ya anak-anak. Jenis soalnya itu ada 3. Yang pertama tadi anak-anak akan diberikan gambar, ya, diberikan gambar. Anak-anak disuruh menunjukkan atau ada pernyataan enzim yang bekerja pada gambar tersebut apa biasanya. Kemudian yang kedua, anak diminta untuk menjawab fungsi dari bagian organ pencernaannya, dan yang ketiga adalah terkait dengan penyakitnya. Nah, itu anak-anak ada 3 jenis. Nah, anak-anak ada yang mau ditanyakan nggak ini? Yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Tidak ada. Pikon hari bisa Pak Fian akhiri. Hari ini anak-anak untuk soal ini Pak Fian share nanti pukul 10:30 ya. Jadi anak-anak mulai bisa mengerjakan itu baru pada pukul 10:30. Pukul 10 hari ini jadi belum ada. Karena Pak Fian nyetingnya pukul 10:30. Begitu ya. Nah, sekarang kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Pak Fian sampaikan. Jika nanti ada kesulitan, silakan anak-anak baca materinya lagi karena di situ sudah sangat-sangat lengkap. Dan kita akhiri dengan berdoa. Mbak Melani. Halo Mbak Melani. Ya, Pak. Oke. Dipimpin berdoa Mbak Melani. Ya. Mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran Fitcon pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Dadah anak-anak. Sampai ketemu Siang, lagi. ya. Ya, Selamat besok ketemu. Oke, besok belajar sama Bu Mawar ya. Ya, siap.